Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel gue di Andri DH. Jadi di video kita kali ini ya, kita akan ngebahas lagi berita yang lagi hangat-hangatnya ya guys. Kalau menurut gue sih ini beritanya agak menarik ya. Jadi Pak Mahfud itu kemarin sempat ditawarin untuk menjadi calon wakil presiden dari salah satu capres ya. Dalam hal ini yang menawarkan itu PKS. Jadi kalau kalian tahu sendiri kalau PKS berarti kemungkinan besar dari kubu PKS menawarkan Pak Mahfud untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Anies ya. Sebenarnya kalau gue pribadi sih kalau beliau yang maju jangankan cawapres ya, kalau gue pribadi gue juga setuju kalau beliau jadi capres juga. Oke, yuk kita baca bareng-bareng beritanya. Jadi ini gue ambil dari Kompas ya. Jadi Menko Polhukam Pak Mahfud MD itu mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi bakal calon wakil presiden atau cawapres ya. Nah, jadi untuk capresnya itu Pak Anies dan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD. Namun tawaran yang disampaikan oleh PKS Pak Ahmad Saiku itu ternyata ditolak guys, dan ternyata penolakannya itu adalah jadi Pak Mahfud itu menceritakan tawaran yang disampaikan oleh Pak Ahmad Saiku bersama politisi PKS Al Muzammil Yusuf datang ke rumahnya ya. Jadi kedatangan mereka itu untuk penjajakan, jadi pencarian bakal calon wakil presiden untuk Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Mahfud juga mengakui ya, jadi Pak Saiku waktu ke rumah bersama Pak Al Muzammil, beliau menjajaki untuk mencari cawapresnya Pak Anies. Antara lain bertanya, Pak Mahfud bersedia nggak nih? Nah, jadi jawabannya saat itu Pak Mahfud menjawab tidak berminat ya untuk menjadi calon wakil presiden, karena di koalisi Bapak itu ada Nasdem, Demokrat, dan PKS. Itu banyak ada yang calonnya dari partainya sendiri. Jadi sebenarnya Pak Mahfud itu menolak bukan karena beliau juga mungkin nggak mau 100% ya. Jadi kalau dilihat dari partai pengusungnya Pak Anies kan uh, sementara ini ya yang mengusung itu kan ada uh, tiga partai besar ya yang udah terang-terangan mengusung Pak Anies menjadi presiden ya. Jadi itu ada di Nasdem, Demokrat, dan PKS itu sendiri. Oke, jadi Pak Mahfud menilai jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi. Kalau menurut gue sih nggak merusak demokrasi ya, malah justru malah semakin menambah persaingan ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang ber uh, bertitel cerdas gitu ya, bertitel cerdas dan pintar yang masuk di bursa capres dan cawapres untuk 2024 nanti gitu. Karena kalau sejujurnya gue pribadi, gue emang lebih berharap ya Pak Mahfud ini memang ada di dalam bursa capres ataupun cawapres untuk tahun 2024. Karena kalau menurut gue sih beliau ini punya kapasitas yang sangat mumpuni lah ya. Di pengalaman beliau juga udah banyak untuk di politik, dan pengalaman beliau untuk menjadi untuk menjadi capres ataupun cawapres juga sangat mumpuni. Dan menurut gue juga beliau juga orangnya yang cerdas gitu ya. Jadi masih sangat layak masuk kriteria capres ataupun cawapres. Jadi sehingga Pak Ahmad Saiku ya meminta untuk sehingga dia meminta agar Pak Ahmad Saiku menjaga koalisi bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tersebut. Oke, lanjut. Jadi Pak Mahfud itu statement ya, nanti kalau saya diajak ke situ malah saya merusak demokrasi. Kalau ada yang satu keluar karena Anda ajak, saya kan rusak. Oleh sebab itu saya minta Bapak jaga koalisi
Saya bilang begitu kepada ketua PKS. Jadi harapannya Pak Mahfud memang kader-kader di tiga partai tersebut masih layak untuk dicalonkan selainnya Pak Mahfud ya. Jadi di tiga partai tersebut Pak Mahfud menilai masih banyak calon-calon yang bisa dijadikan untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam kesempatan itu, Pak Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Indrayana untuk menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024. Nah, sebenarnya statement Pak Mahfud ini kemarin juga sempat diperbincangkan ya. Maksudnya beliau mengatakan untuk menjaga Pak Anies untuk bisa tetap maju menjadi capres. Ya mungkin dari perkataan beliau bermaksud memang untuk agar bisa ada calon-calon presiden lain lah ya, di luar yang mungkin kalian sendiri sudah tahu, yang udah jelas-jelas gitu kan, ada Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya. Jadi kalau dari dua partai kuat tersebut sudah dipastikan maju, harapannya ada tambahan calon presiden lagi lah ya untuk di tahun 2024 mendatang. Oke ya, kalau gua pribadi sih harusnya ya, kalau untuk negara sebesar Indonesia ya, harusnya nggak cuma 3 atau 4 calon presiden lah ya untuk memimpin negara sebesar Indonesia. Ya Turki aja kemarin kalau gue nggak salah itu calon presidennya itu ada 6 ya, 6 atau berapa gitu. Bahkan lebih banyak dari kita yang notabene-nya negara ini jauh lebih besar gitu. Kalau bisa sih dari orang-orang yang mungkin tidak diusung dari partai gitu kan, yang independen gitu, mungkin kayak Pak Mardigu mungkin, terus Pak Dharma Pongrekul, itu bisa direkomendasikan. Kalau menurut gue sih mereka punya pemikiran yang luar biasa ya untuk kemajuan negara Indonesia. Jadi kalau menurut gue mereka itu orang-orang yang punya visi dan misi yang bagus untuk negara ini gitu. Dan mereka juga yang jelas tahu gue sampai dengan hari ini mereka bukan petugas partai gitu ya, yang kayak yang sebelah itu. Jadi sebelumnya pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku mendapatkan pesan dari Pak Mahfud untuk membantu Pak Anies ya. Jadi kalau menurut gue dalam hal ini membantu bukan berarti langsung meloloskan Pak Anies, itu enggak ya. Maksudnya mungkin untuk menjaga agar tidak ada kecurangan-kecurangan ya yang dilakukan oleh uh, partai-partai pengusung dari calon-calon lain juga ya. Karena kan kalian tahu sendirilah ya, kalau untuk di negara kita ini bukan sesuatu yang baru lagi kalau mungkin ada kecurangan-kecurangan politik di dalamnya ya. Walaupun indikasi tersebut memang banyak, tapi uh, memang sulit untuk mengungkapkannya sampai dengan ke publik ya, seperti itu. Oke, apalagi dalam hal ini kecurangan-kecurangan untuk menjegal salah satu calon, itu kan masih memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Apalagi hampir mendekati tahun-tahun politik seperti itu. Oke. Jadi mulanya Denny bercerita bahwa hal itu pernah disampaikan Pak Mahfud saat bertemu di rumah dinasnya Pak Mahfud MD. Oke, jadi teman-teman bisa baca ini. Saya bilang mungkin ini dalam artian guyonan ya, Pak Mahfud sama Pak Denny Indrayana. Jadi mengaku tidak tahu apa yang melatar belakangi Pak Mahfud menyatakan hal itu. Oke, jadi gini teman-teman, apa namanya, ini kan memang sudah mendekati tahun-tahun politik ya. Gue sih cuma berpesan kepada kalian ya, di tahun-tahun politik seperti ini
terkait masalah persaingan dan perdebatan mungkin kedepannya bakal lebih banyak terjadi gitu ya. Jadi berkaca dari pengalaman-pengalaman kita ya di politik 2 periode terakhir yang menurut gua itu persaingannya memang eh, terlalu panas ya. Bahkan kalau menurut gua nggak masuk akal gitu ya. Sampai apa namanya terjadi sesuatu yang seharusnya itu memang nggak seharusnya dilakukan itu ya untuk persaingan politik. Ya kita berbeda pandangan, berbeda pilihan itu wajar lah ya. Yang penting jangan saling menyebarkan hoax, kebohongan, kecurangan, apalagi sampai bertengkar ya. Itu menurut gue sih nggak masuk akal. Toh ujung-ujungnya kalau orang yang di politik ya kalian tahu sendirilah ya. Kayak yang terakhir ini kayak kemarin di 2019 ya, Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu persaingannya kelihatannya terlalu begitu ketat ya, gitu panas gitu, bahkan sampai ada pendukungnya itu sampai ribut di bawah. Tapi pada akhirnya ujung-ujungnya mereka juga kerjasama kan, kerjasama. Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan gitu kan. Ya sebenarnya kalau kalian eh, menganggapnya itu mungkin sesuatu yang bagus, ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak juga. Ya soalnya kalau semua semua oposisi ya, semua oposisi dijadikan koalisi itu malah kalau menurut gua nggak baik dan nggak sehat untuk perkembangan pemerintahan di negara tersebut ya. Ya walaupun yang melatar belakangi adalah katanya agar menjadi politik yang dingin, politik yang adem ayem, politik yang enggak panas. Tapi kalau menurut gua dalam sebuah demokrasi ya, dalam sebuah persaingan itu harus ada partai oposisi ya untuk bisa menjaga dan bisa memagari ketika si pemerintahan tersebut mungkin melakukan langkah yang salah atau mungkin yang keliru atau mungkin butuh butuh dibenarkan gitu. Jadi pentingnya partai oposisi sebenarnya seperti itu ya. Jadi mungkin segitu aja video gua kali ini ya. Kita mungkin bakal lebih sering ya kita bahas-bahas berita-berita mungkin tentang politik atau mungkin bahas-bahas berita yang menarik lainnya gitu ya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar bisa menjadi channel yang berkembang, bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menyajikan video-video yang menarik lainnya. Segitu aja video gua kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.